Juga kemudian adalah psikologi. Tadi saya bicara dengan Brigjen Hari Yanto, bahasa Indonesia literasi suka membacanya rendah, tetapi pengguna cyber terbesar. Disitulah gampang terkena sasaran. Ekonomi, sikap, tindak, opini, dan motivasinya. Yang ketiga adalah cybernetik. Sekarang saya bisa katakan, ya, hipotesis saya 90% saya yakin confidence level, negara yang kuat 100-200 tahun ke depan, negara yang bisa membangun, mengamankan, dan menggunakan ruang cybernya seperti era geopolitik klasik di masa lalu yang 200 tahun lalu itu banyak ekspansi, menjajah. Mereka kuat sekarang. Nah, kita harus membangun ruang cyber ini. Next. Nah, ini adalah indeks-indeks bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa tercapai. Silahkan dibaca saja, saya tidak perlu membahas satu persatu. Tetapi kita harus bisa belajar mengukur secara terukur apa yang mau kita capai dari ideologi bangsa kita, yang merupakan campuran dari local wisdom, budaya timur, budaya barat, ada semua di situ. Tidak salah kalau Bung Karno pernah menggagas konsep internasionalisasi Pancasila, karena Pancasila merupakan sintesis. Next. Ini next. Ini ASEAN, ya. Saya singkat bicara ASEAN. ASEAN tahun 67 didirikan oleh founding fathers, salah satunya adalah Presiden Soeharto, Thailand, dari Filipina, Malaysia, Singapura, sebagai kekuatan penyimbang di era Perang Dingin. Kemudian bergabunglah Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Brunei, dan juga Timor Leste akan bergabung. ASEAN ini dari awal mereka ini bukan didesain sebagai fakta pertahanan, tetapi sebagai wadah diplomasi dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang by nature, khususnya Indonesia, gaya diplomasinya itu adalah majemuk, atau bahasa diplomasi adalah promiscuous. Bahasa geologisnya itu adalah bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tingkat kedalaman itu tidak besar, tetapi tingkat pelebarannya itu menjangkau banyak. Nah, itulah ciri khas Indonesia. Dan ASEAN di sini terdiri dari 3 komunitas. Pertama adalah komunitas security, bicara balance of power. Makanya saya selalu mengingatkan, kalau ASEAN mau kuat, Indonesia dan Singapura itu kuncinya harus kuat. Nah, di dalam perbedaan ini, mereka melihat bahwa ASEAN harus menjadi masyarakat ekonomi yang tidak hanya melihat perbedaan, tetapi juga tidak melihat perbedaan sebagai masalah, tetapi melihat perbedaan sebagai solusi untuk bekerja sama. Nah, menjadi fasilitator. Dan kemudian berkembang lagi komunitas yang ketiga, yaitu komunitas sosial, identitas sosial. Jadi artinya kita bukan hanya Indonesia, kita adalah ASEAN. Itu sedang dibangun sekarang, dan itu takes time. Mungkin generasi bapak saya belum bisa paham itu, generasi saya mulai paham, generasi kalian, saya ex akhir, menuju milenial, kelahiran 77. Nah, kalian kelahiran 2000-an. Nah, berarti era kalian itu, kalian merasa lebih melebur dengan negara-negara yang di ASEAN. Nah, itulah yang sekarang sedang dibangun. Dan ASEAN ini berada di dalam kontestasi geopolitik negara besar. Next. Ya. Sehingga sekarang ASEAN sudah berkembang bukan sebagai sekretariat saja, tetapi sebagai headquarters yang mewadahi kepentingan berbagai negara. Ambassador ada di situ dari berbagai negara, maksud dari Amerika, dari China. Dan perkembangan ASEAN ini tidak lepas dari keterlibatan Indonesia. Poinnya apa? Kalau kita mau melakukan diplomasi global, kita nggak bisa lepas dari ASEAN. Itu poin saya. Next slide. Nah, ini kira-kira mappingnya di tingkat internasional. Next. Apa yang menjadi concern ASEAN dan di mana ASEAN bisa mempersatukan bangsa-bangsa yang bersaing. Next, langsung aja. Next, ini teman. Next, ya, next. Nah, key takeaway seperti ini. Di dalam ASEAN itu kita menghargai yang namanya independensi, sovereignty setiap negara. Penyelesaian secara konsensus, policy dari atas, pelaksanaan dari bawah, sehingga takes time. Nah, kalau dari ASEAN kita melihatnya, kepemimpinan Presiden Prabowo itu dibutuhkan menjadi the vital leader yang bisa shaping condition. Jadi beliau lebih kepada agent fokus dibanding sebagai structure agents. Artinya agent structure, artinya beliau berusaha untuk memperluas structure yang ada untuk bisa bergerak dengan ruang manuver yang lebih luas. Next, Indo-Pasifik. Next, Indo-Pasifik. Yang pertama,
perang antara Amerika dan China. Amerika dan China itu adalah pertarungan antara rising dan ruling powers. Yang kedua, dipengaruhi oleh ASEAN. Yang ketiga, international order sekarang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Karena megatrends itu ada 3. Demografi, di mana 2080 penduduk dunia itu mulai berkurang, dalam arti kematian lebih besar daripada kelahiran 2080. Yang kedua adalah teknologi, baik itu humanoid, robot yang berfungsi sebagai manusia, dan apapun yang berhubungan dengan emerging teknologi dan artificial intelligence. Dalam peperangan jelas itu merubah karakter peperangan. Yang ketiga adalah faktor energi, tidak lagi menggunakan yang sifatnya karbon. Dan ini akan menjadi determinan regressor dari kondisi Indo-Pasifik ke depan. Next. Kita melihat di sini ada 2 perbedaan ideologis. Yang satu adalah Barat, yang satu adalah China Amerika, China dan Rusia. Dengan perbedaan yang sangat kontras. Yang satu demokrasi, yang satu sosial, yang satu autokrasi, yang satu kapitalis, yang satu ekonomi dan satu sosialisme, dan bukan komunis lagi, sosialisme yang sudah memuat elemen kapitalisme. Nah, kita harus memilih, kita mau seperti apa. Pertarungan dari 2 nilai ini, kalau kita tidak di atas kebenaran, kita tidak tahu jati diri kita tidak tahu apa yang mau kita tempuh ke depan, ini yang menimbulkan konflik di dalam. Jadi saya lebih cenderung menyalahkan diri saya sendiri daripada saya menyalahkan bangsa lain. Karena bangsa lain itu bergerak berdasarkan kepentingan mereka, kita harus bergerak berdasarkan kepentingan kita juga. Itu kemarin saya diskusi dengan Pak Hari Mulyanto sampai malam mengenai hal ini. Next slide. Dan ini adalah sejarah 16 persaingan antara ruling power dengan rising power dari abad 15 sampai abad 20. Di mana dari 16, 4 tidak berakhir perang, 12 berakhir perang. Berarti kalau dari sini statistically speaking, berarti 75% ada chance perang antara China dan Amerika. Tetapi China juga menghindari itu. Kenapa? Next. Karena China itu mengejar 2021 sudah lewat 100 tahun pantai komunis China, 2049 100 tahun negara China. Mereka tidak mau rusak rencana pembangunan jangka panjangnya dan bisa sampai expand sampai ke Hawaii armadanya. Makanya sekarang mereka engage di dalam strategi competition. Ya baik Amerika ya juga China. Siapa Pak? Izin 2 menit lagi. Ya. Jadi ini yang kita hadapi sekarang. Next. Ya, dan di dalam pertarungan strategi competition seperti ini, irregular competition seperti ini, terjadi political warfare, terjadi yang namanya information warfare, dan terjadi namanya perang hukum. Itu bisa kita rasakan. Next, bahwa inti dari strategi dari irregular competition adalah upaya negara A untuk bisa menguasai B tanpa lewat militer, tetapi di era damai, di spektrum kerjasama, kompetisi, dan paling tinggi di tingkat konflik. Dengan cara apa? Meng-create condition untuk mempengaruhi populasi, ya, supaya memberikan legitimasi terhadap pemimpin yang terpilih secara demokrasi, walaupun demokrasinya tidak dijalankan dengan esensial, tapi hanya oleh prosedur. Dan di situ akan terjadi kebingungan di dalam society, mana yang benar. Nah, ini harus kita jaga diri kita ini. Next. Nah, jadi saya nggak mungkin meng-cover semuanya karena waktunya terlalu singkat. Tapi intinya saya mau mengajak kita semua bisa melihat yang pertama adalah kemampuan kita berpikir strategis, kemampuan kita untuk mengasah pemikiran strategis, karena kita akan menjadi strategis, pembuat strategi, menjadi pemimpin di tingkat strategis, menjadi pelaksana strategis yang harus mengerti esensinya dari perspektif global security, yang artinya musuh itu dari planet lain. Kalau global security, semua negara itu adalah satu badan. Kalau national security perspektifnya, ancaman itu datangnya dari dalam dan dari luar. Kalau human security, ancaman itu datangnya dari luar diri kita. Kalau psikologi, ancaman itu datangnya dari jiwa sendiri. Nah itu, jadi kalian harus men-shape sebagai future white collar fighter yang mempunyai strategi thinking capability, sehingga kalian bisa menafsirkan lingkungan global itu bukan hanya sebagai ancaman yang memakan kita, tapi sebagai peluang, opportunity yang harus kita shape untuk keuntungan kita. Saya rasa itu aja.
Dan satu terakhir, Bu, Ibu kan dokter filsafat ya, saya mau bicara mengenai teori kebenaran. Yang pertama, kebenaran itu sesuai fakta. Yang kedua, kebenaran itu koheren, nyambung, konsisten. Yang ketiga, koheren itu harus sesuai dengan moral. Yang ketiga, koheren itu berpikir untuk bagaimana menciptakan value yang terbaik untuk sebanyak mungkin orang. Jadi calon pemimpin di sini taruna-taruni, saya mengajak kita kembali ke Pancasila, berpikir koheren, kritis, ya, dan juga kita harus bisa mengatakan yang benar-benar salah-salah dan bertindak dengan bijaksana dan mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan kita dan align tujuan hidup kita dengan tujuan Pancasila dan tujuan Indonesia. Saya rasa itu aja. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih. Salam hormat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat siang. Terima kasih banyak. Saya luar biasa hadirin peserta seminar yang saya hormati, pemantik dari Bapak Dr. Ibawan Tono Widodo tadi luar biasa. Artinya bahwa era digital dan globalisasi bukan untuk kita hindari. Kita harus menghadapi, melihat itu tidak sebagai ancaman, tapi sebagai peluang yang harus kita tundukkan untuk masa depan bangsa. Terima kasih Bapak. Dan berikutnya saya akan berikan kesempatan Profesor Dr. Insinyur Deden Umar Dayani untuk memberikan pemantik Bapak sama 20 menit. Nanti saya akan